Nah, karena Anda tadi sudah berbicara soal banjir nih Pak. Bentar lagi masuk musim penghujan, bahkan sudah mulai sekarang musim penghujan begitu. Ini mungkin test case atau ujian Anda sesungguhnya sebagai Gubernur DKI. Karena waktu hujan atau banjir besar tahun lalu Anda masih baru menjabat sekitar 2 atau 3 bulan begitu. Ya, Akan itu pun juga betul, masalah banjir. Itu pun tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa dirampungkan. Perlu waktu yang panjang dan perlu diketahui juga bahwa 13 sungai besar yang ada di Jakarta ini adalah kewenangan pemerintah pusat, kewenangan Kementerian PU. Sehingga kita ini sebenarnya kebagian kali-kali yang kecil-kecil sama selokan. Anies dikerjain, kabel listrik bakal diputus lagi. Tony Rosyid. Banjir di Kalimantan Selatan, salah siapa? Salah hujan. Kalau banjir di Jakarta, itu salah Anies. Begitulah bunyi sebuah meme yang beredar di medsos. Entah siapa yang buat. Setidaknya itu ekspresi rakyat untuk mengingatkan logika yang seringkali terbalik. Ada pihak yang kerjanya menyalahkan Anies. Di otak mereka tidak ada yang benar sedikit pun dengan Anies. Semua keliru dan salah. Mereka menganggap semua penghargaan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu hasil kerja gubernur sebelumnya. Tetapi semua masalah yang terjadi di DKI itu salahnya Anies. Tentu logika ini tidak fair. Ada penghargaan yang tentu saja ikut andil di dalamnya gubernur-gubernur sebelumnya. Ini tidak dapat disangkal, harus jujur untuk mengakui itu. Tetapi tak semua penghargaan dan kemajuan di Jakarta itu hasil investasi dari pemimpin terdahulu. Janganlah lebay juga. Ganjaran wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. 3 penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Top Digital Award 2020, Gubernur Terpopuler, penghargaan sebagai pembina badan usaha milik daerah atau BUMD yang sukses, pembangunan fasilitas untuk kenyamanan pejalan kaki dan pengguna sepeda, panorama kawasan Sudirman Tamrin itu kerja Anies. Ada juga penghargaan untuk transparansi dan keterbukaan publik, penghargaan Jakarta International Stadium atau JIS, pembangunan Museum Rasulullah, dan banyak lagi yang tidak terhubung sama sekali dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Jadi kalau bilang Anies tidak bekerja, ini bertentangan dengan banyak fakta adanya berbagai kemajuan dan penghargaan untuk Pemprov DKI Jakarta. Ruang persepsi publik kita memang sering dirusak oleh mereka yang dibayar untuk tugas itu. Orang menyebut mereka buzzer rupiah. Operasi mereka berhasil memprovokasi kelompok-kelompok fanatik yang memang suka dengan hoax, yang diolah dengan narasi-narasi pejoratif semacam itu. Akibatnya ruang publik kita menjadi tidak rasional, merusak kecerdasan. Ini semua menyebabkan interaksi dan diskusi publik yang semakin tidak sehat. Kemenangan Anies di Pilgub DKI 2017 yang disusul dengan penyegelan proyek raksasa ribuan triliun bernama reklamasi, memposisikan Anies sebagai tokoh yang seksi. Lebih seksi lagi ketika Anies punya kans cukup besar untuk maju di Pilpres 2024. Kenyataan ini membuat mereka panik karena tidak punya lawan tanding yang sepadan di tahun 2024 nanti. Dalam posisi ini, Anies dianggap ancaman sekaligus harapan. Ancaman karena tidak mudah untuk berkompromi dengan proyek-proyek ilegal, proyek yang dianggap membahayakan eksistensi dan masa depan bangsa. Reklamasi dan Alexis adalah 2 dari sekian banyak contoh bisnis yang melanggar aturan dan merugikan masa depan bangsa. Di sisi lain, Anies dianggap harapan di tengah bangsa yang sedang terbelah, maraknya pelanggaran hukum, arogansi oligarki, demokrasi yang hampir mati, ekonomi yang mengalami resesi. Anies memiliki kapasitas yang dianggap mampu menghadapi situasi seperti itu.
Anies punya latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan kebijakan publik. Basic ekonomi akan sangat membantu mengatasi pertumbuhan ekonomi yang minus dan problem resesi. Basic kebijakan publik memberi modal Anies untuk memahami dan merumuskan setiap persoalan bangsa. Track record Anies selalu mengedepankan pola persuasi, selalu merangkul, bukan memukul. Komitmen Anies soal hukum dan pemberantasan korupsi dengan berdirinya lembaga semacam KPK di DKI. Kematangan Anies terlihat dalam merespon setiap kritik, bahkan lawan politik. Ketegasan Anies dalam menghadapi mafia kapitalistik dan kemampuannya membuat terobosan-terobosan program yang tak biasa. Itu bisa dinilai secara objektif oleh publik sebagai harapan buat Indonesia. Ini tidak berlebihan, karena ada data dan fakta yang bisa dibaca publik setiap saat. Sebagai harapan, Anies mendapatkan banyak dukungan dari publik. Hal ini bisa dilihat dari antusiasme publik ketika membicarakan Anies di media sosial. Sayang jika satu dari 20 tokoh yang dianggap oleh majalah Foresight Jepang mampu memberi arah perubahan dunia ini tidak diberi ruang untuk membangun Indonesia ke depan. Namun sejumlah pihak yang menganggap Anies sebagai ancaman masa depan politik dan bisnis secara konsisten dan sistematis terus melakukan berbagai hal untuk menjegal Anies. Tidak semua publik tahu upaya-upaya yang dilakukan mereka untuk menjegal Anies. Sebagian terpublis, tapi sebagian dilakukan di belakang kamera. Operasi yang kasar diliput media, operasi khusus lebih halus. Terakhir, tapi mungkin bukan yang paling akhir. Sejumlah kabel pompa air di Jakarta dipotong, ada juga yang dicuri. Oleh siapa? Pasti jawabannya adalah orang tak dikenal. Padahal ini bukan aksi pengerusakan dan pencurian biasa, tapi sabotase setiap Januari hingga Februari. Jakarta berhadapan dengan curah hujan yang lebat. Pompa air menjadi andalan untuk memperpendek durasi banjir. Jika dirusak aliran listriknya, ini akan menyebabkan pompa nggak jalan dan banjir nggak terkendali. Disinilah Anies lagi-lagi akan disalahkan dan menjadi bulan-bulanan media. Tujuan mereka satu, Anies dipersepsi gagal memimpin Jakarta. Dengan begitu nggak layaknya pres, banjir seringkali dijadikan indikator yang paling berpengaruh. Isunya paling seksi, khusus Jakarta. Tidak hanya di Kalimantan Selatan, tidak juga di daerah lain. Bagaimana jika segala upaya penjegalan gagal dan Anies tetap melaju ke Pilpres 2024? Ingat, mafia kapitalis dan elit politik adalah orang-orang yang rasional dan sangat pragmatis. Jika Anies tak juga bisa dijegal, tetap melaju ke Pilpres 2024, maka mereka akan merubah strategi, yaitu kompromi, demi menjaga posisi politik dan keamanan bisnis mereka. Mereka cukup piawai dan berpengalaman untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Layaknya sutradara sekaligus pemain drama. Begitulah panggung politik. Ada intrik, kalau gagal, ya kompromi. Rakyat berharap apapun judul dan skenario drama yang sedang dan akan ditawarkan, Anies harus tetap konsisten memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara dalam artikulasi yang sesungguhnya. Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Pemenangnya siapa? Anies Baswedan.